Salam sejahtera, Om Swastiastu, Assalamualaikum bagi kita semua. Baik, di sini saya dari kelompok 8. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi hasil kerja dari kelompok kami. Materi yang kami bawa kali ini tentang rahasia dagang, asuransi, dan perlindungan konsumen. Baik, langsung saja saya perkenalkan diri saya, Nazario Mercurio da Costa, NPM 391. Nama saya Widi Pramana, NPM 397. Nama saya Niputu Arsta Dewi, NPWP 2020-33-12-10-01. Nama saya Evi Rutmana Siburian dengan NPM 2020-331-21-056. Baik, yang pertama tentang rahasia dagang. Rahasia dagang sebagai salah satu bagian dari HAKI merupakan hak yang cukup tinggi dalam perkembangan aktivitas bisnis di Indonesia. Hal ini ditandai dengan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut, sehingga diundangkannya UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang yang mulai berlaku sejak 20 September tahun 2000, dengan dilatar belakangi oleh ratifikasi perjanjian WTO TRIPS melalui UU Nomor 7 Tahun 1994. Serta diundangkannya UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, yang menunjukkan bahwa pokok pikiran dari UU rahasia dagang di Indonesia telah sejalan dengan pemikiran TRIPS sebagai bagian dari perjanjian dalam WTO. Yang kedua, penerapan dan pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang dalam melindungi terjadinya pelanggaran terhadap rahasia dagang di Indonesia. Pertimbangan hukum dibentuknya UU Rahasia Dagang (URD) adanya dua alasan mengapa Indonesia perlu memiliki UU yang khusus mengatur dan melindungi hak rahasia dagang, yaitu yang pertama, untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkungan perdagangan nasional dan internasional, perlu diciptakannya iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual. Yang kedua, untuk memenuhi tuntutan agreement establishing the World Trade Organization, itu persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia yang mencakup agreement of trade relate. Terus tujuan URD dalam rangka dibentuk dan diundangkannya adalah yang pertama, memajukan industri di Indonesia. Yang kedua, kembangkan invensi-invensi baru yang dapat memajukan industri tersebut. Yang ketiga, melindungi kepentingan hukum terhadap invensi, terutama invensi baru. Yang keempat, menjamin kepastian hukum bagi invensi, tidak ada pelanggaran terhadap hak rahasia dagang miliknya. Yang kelima, aspek perdana. Pasal 322 ayat 1 KUH pidana, barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disampainya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda. Ketentuan lainnya dalam KUH pidana mengatakan, pasal 323 ayat 1 KUH pidana, barang siapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang sesuatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian di mana ia bekerja atau dahulu bekerja, yang olehnya supaya dirahasiakan, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Di sini saya akan presentasikan materi tentang ketentuan hukum pidana tersebut memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, bahwa seseorang dilarang membuka rahasia yang wajib disimpannya berdasarkan jabatannya atau pencariannya. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar kewajiban untuk tidak membocorkan rahasia itu adalah kedudukan atau jabatan yang diembarnya. Yang kedua, bahwa rahasia itu tidak berbatas pada rahasia saat itu atau saat yang bersangkutan pada posisinya saat itu, tetapi meliputi
juga rahasia-rahasia yang seharusnya ia pegang dan jaga pada waktu sebelumnya. Yang ketiga, hal-hal khusus atau informasi yang menyangkutkan suatu perusahaan dagang, kerajinan, atau pertanian dikategorikan sebagai satu objek informasi yang harus dirahasiakan. Yang keempat, pihak tersebut terikat pekerjaan bahwa saat ini maupun masa lalu dalam hal ini harus ada kejelasan dalam waktu beberapa lama. Seseorang tidak lagi terikat untuk merahasiakan informasi tersebut. Yang C, pelanggaran rahasia dagang sebagai tindak pidana. Yang A, penggunaan rahasia dagang secara sengaja dan tanpa hak. Berhubungan dengan hak rahasia dagang, sebagai yang disebutkan dalam rumus pasal 4 UU nomor 30 tahun 2000 bagi pemilik rahasia dagang, pasal 6 dan pasal 7 UU nomor 30 tahun 2000 bagi pemegang rahasia dagang untuk yang pertama, menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya. Yang kedua, memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang tersebut. Selain itu, ketentuan pasal 4 dan pasal 7 UU nomor 3 tahun 2000 yang ditafsirkan secara luas juga memberikan hak kepada penerima lisensi rahasia dagang untuk menggunakan atau secara komersial rahasia dagang yang dilisensikan kepadanya oleh pemilik rahasia dagang atau pemegang rahasia dagang. Hal ini berarti selain dari mereka yang tersebut di atas, yaitu yang pertama pemilik rahasia dagang, kedua pemegang rahasia dagang, yang ketiga penerima lisensi rahasia dagang. Yang D, aspek perdata. Penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam bidang rahasia dagang lebih berat dibandingkan dengan penegakan hukum haki lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, rahasia dagang dibandingkan dengan bentuk haki lainnya kurang dikenal oleh masyarakat, sehingga menyebabkan penegakan hukum di bidang ini lebih sulit dibandingkan haki lain. Yang kedua, pelanggaran atas rahasia dagang dalam aktivitas bisnis di Indonesia cenderung terjadi karena kurangnya pemahaman daripada pelaku bisnis terhadap bidang ini. Yang kedua, perlakuan yang tidak semestinya terhadap rahasia dagang oleh pemilik rahasia dagang. Dalam hal ini para pelaku bisnis di Indonesia yang menyebabkan informasi rahasia tersebut berubah menjadi milik umum atau public domain, yang justru sebaliknya merugikan pemiliknya. Yang keempat, belum ada mekanisme yang efektif untuk mensosialisasikan UU rahasia dagang yang dilakukan oleh pemerintah, walaupun UU tersebut berlaku secara efektif. Yang kedua, asuransi. Asuransi merupakan lembaga pengalihan risiko, mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat maupun perusahaan. Asuransi juga merupakan lembaga keuangan non-bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko apabila terjadi sewaktu-waktu. Bagi masyarakat, seseorang menutup perjanjian asuransi akan merasa aman karena mendapat perlindungan dari kemungkinan yang tidak terduga sebelumnya atau tertimpa untuk kerugian. Pengaturan asuransi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang usaha perasuransian atau UU asuransian,
Sekian, terima kasih. Pengertian dan asas-asas perjanjian asuransi. Istilah asuransi merupakan serapan dari bahasa Belanda, asuransi, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan assurance. Dalam bahasa Belanda selain istilah asuransi, dikenal istilah lain yang memiliki makna sama, yaitu verzekering. Dewasa ini dikenal dua istilah, yaitu asuransi dan pertanggungan, sehingga di kalangan perguruan tinggi dikenal istilah hukum asuransi atau hukum penanggungan. Kedua istilah ini memiliki pengertian dan makna yang sama. Dilihat dari sisi ekonomi, asuransi merupakan suatu lembaga keuangan karena perusahaan asuransi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk premi dan dana yang dihimpun, dikelola atau diinvestasikan digunakan untuk membiayai pembangunan. Berikutnya ada pengertian asuransi atau pertanggungan terdapat dalam pasal 246 KUHD, yaitu pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk menggantikan kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu terjadi. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan tentang perjanjian asuransi, yaitu yang pertama ada rumusan asuransi yang terdapat dalam pasal 246 KUHD hanya berlaku bagi asuransi kerugian. Yang kedua, asuransi merupakan perjanjian timbal balik. Hal ini karena ada hak dan kewajiban antara tertanggung dan penanggung. Yang ketiga, asuransi merupakan perjanjian bersyarat. Hal ini karena pelaksanaan kewajiban penanggung ditanggung pada terjadinya suatu peristiwa tertentu. Yang keempat, asuransi merupakan perjanjian pergantian ganti rugi. Hal ini karena pasal 246 KUHD menekan pada penggantian kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh tertanggung. Berikutnya ada pengertian asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang peransuransian. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau ketanggungjawab hukum kepada pihak ketiga, ya mungkin derita penanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Berikutnya ada tujuan asuransi. Yang pertama, asuransi sebagai pengalihan risiko. Ini merupakan tujuan utama dari asuransi, di mana pengalihan risiko dilakukan oleh tertanggung kepada pihak penanggung. Hal ini bisa terjadi karena adanya kesadaran dan pemahaman yang baik dan tertanggung mengenai kemungkinan ancaman bahaya atau kerugian terhadap harta bendanya atau keselamatan jiwanya. Yang kedua ada asuransi sebagai ganti rugi. Asuransi juga memiliki tujuan sebagai ganti rugi, di mana hal ini akan dilakukan oleh pihak penanggung jika sewaktu-waktu tertanggung mengalami sejumlah kerugian yang mungkin saja terjadi menimpa diri tertanggung. Yang ketiga ada asuransi sebagai pembayaran santunan. Pada dasarnya asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas atau sukarela yang terjadi di antara penanggung dan tertanggung. Asuransi ini sering disebut sebagai asuransi sosial yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman kecelakaan yang bisa saja mengakibatkan kematian atau cacat permanen. Yang keempat ada asuransi kesejahteraan anggotanya. Asuransi jenis ini mirip dengan cara kerja sebuah koperasi yang mana asuransi ini saling menanggung atau asuransi usaha bersama yang tujuan utamanya adalah menjamin kesejahteraan anggotanya. Di dalam asuransi ini, jika salah satu anggotanya mengalami kejadian yang mengakibatkan kerugian atau kematian, maka perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota tersebut. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Yang keempat yaitu jenis asuransi. Asuransi terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Adapun asuransi kerugian terdiri atas asuransi kebakaran, asuransi kehilangan atau kerusakan, asuransi laut, asuransi pengangkutan, dan asuransi kredit. Dan yang kedua, asuransi jiwa terdiri atas asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, dan asuransi jiwa kredit. 5. Yaitu berlakunya asuransi. Masa berlaku asuransi akan didasarkan pada penutupan yang terjadi, di mana hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung akan timbul pada saat ditutupnya asuransi walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam prakteknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi dan atau ditandatanganinya kontrak sementara dan dibayarnya premi. Setelah adanya perjanjian kontrak sementara tersebut, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penanggung atau perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi. Hal ini diatur dalam pasal 255 KUHD. Yang keenam yaitu batalnya asuransi. Namun di luar KUHD tersebut, perjanjian asuransi juga bisa batal jika terjadi beberapa poin, yaitu yang pertama, memuat keterangan yang keliru atau tidak benar, atau bila tidak bertanggung jawab, tidak memberitahukan hal-hal yang diketahuinya, di mana apabila hal tersebut disampaikan kepada penanggung jawab akan berakibat tidak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut. Pasal 251-69 KUHD. Yang ketiga, memuat ketentuan bahwa tertanggung dengan pemberitahuan melalui pengadilan membebaskan isi penanggung dari segala kewajiban yang akan datang. Pasal 272 KUHD. Dan yang keempat, terdapat suatu akalan cerdik, penipuan atau kecurangan si tertanggung. Pasal 282 KUHD. Dan yang terakhir, apabila objek bertanggung jawab menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan dan atas sebuah kapal, baik kapal Indonesia atau kapal asing yang digunakan untuk mengangkut objek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan. Pasal 599 KUHD. Dan yang ketujuh yaitu perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam bermasyarakat. Menurut Profesor Dr. Mokhtar Kusumadja, hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang atau jasa antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan batasan berikutnya adalah batasan hukum perlindungan konsumen sebagai bagian khusus dari hukum konsumen. Dan dengan penggambaran masalah yang telah diberikan di muka adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, saya akan melanjutkan lagi presentasi dari kelompok kami. Berikutnya adalah asas dan tujuan perlindungan konsumen. Adapun asas perlindungan konsumen sebagaimana pasal 2 Undang-Undang 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pertama, asas manfaat. Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya yang penyelenggaranya perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Terus yang kedua, asas keadilan. Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga, asas keseimbangan. Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Dimaksud untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Dan yang terakhir, asas kepastian hukum. Maksudnya agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Yang berikut hubungan konsumen dan pelaku usaha. Prinsip-prinsip tentang kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dan dengan pelaku usaha.
berangkat dari doktrin atau teori yang muncul dalam perjalanan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain yang pertama, let the buyer beware, yang kedua the Dueker Theory, yang ketiga the Privity of Contract, yang keempat kontrak bukan syarat. Yang berikut peran pemerintah dalam upaya perwujudan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Sesuai amanat pasal 29 sampai 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bahwa pemerintah memiliki tugas terkait pengawasan maupun pembinaan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, khususnya di bidang pangan. Mengingat keamanan pangan merupakan aspek penting dalam penentuan kualitas sumber daya manusia dengan memperhatikan kesehatan dan gizi terhadap produk yang dikonsumsi. Yang berikut hak konsumen. Hak sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia, yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27 dan Pasal 23, dan dapat diketahui sebagai berikut. Yang pertama, hak dalam memilih barang. Yang kedua, hak mendapat kompensasi dan ganti rugi. Yang ketiga, hak mendapat barang atau jasa yang sesuai. Yang keempat, hak menerima kebenaran atas segala informasi yang pasti. Yang kelima, hak pelayanan tanpa tidak diskriminasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata atau penjelasan yang kurang dimengerti, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.